Bayangin nggak kalian ya, waktu motor ke dalam keadaan kencang, karbunya copot dari intake manifold. Plek. Saya ngerasanya lebih boros. Cuman kemarin udah saya menghitung-hitung, ternyata borosnya itu kurang lebih. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya bakal ngebuat video ini khusus untuk kalian karena waktu itu saya kan udah sempat bikin video review karbu BRT dan di situ banyak banget yang komen, "Bang, pasangin dong karbu SF24 BRT-nya di motor Vario Karbu." Terus juga banyak yang nanya, "Bang, irit apa enggak? Video pemasangannya ribet apa enggak?" Oke, saya bakal jawab di video ini. Jadi video ini tuh agak mungkin sedikit panjang dan lebih storytelling atau lebih banyak nyerita. Walaupun memang video pemasangan, video ketika nyeting, video ketika saya mendapatkan masalah menggunakan karbu itu semuanya sudah terdokumentasikan secara apik. Mungkin agar lebih mudah untuk dikonsumsi dan dimengerti, saya bakal sambil menceritakan gitu ya, secara runut gitu ya. Oke, jadi karbu ini udah saya pasang kurang lebih 1 bulan, mau masuk ke 2 bulan di motor Vario Karbu saya gitu ya. Dan menggantikan si karbu NPP yang memang si karbu NPP ini udah 2 tahun lebih saya pakai. Saya cukup puas gitu ya, apalagi udah saya modifikasi dengan semi-scape gitu ya. Terus juga banyak yang nanya, "Bang, kemana settingan semi-scape-nya?" Settingan semi-scape-nya ada di sana, nggak saya bawa gitu ya. Karena memang sedikit agak amburadul ya kemarin dari segi apanya, dari pernya juga udah ternyata udah agak lumayan nggak enak gitu. Jadi ini karbunya masih berfungsi dengan baik walaupun memang nanti saya mau di setelannya diorikan kembali. Ini karbunya masih layak banget untuk dipakai gitu ya. Oke, jadi yang pertama untuk video pemasangannya saya menggunakan pilot jet dan main jetnya itu. Untuk pilot jetnya saya menggunakan 35 dan awalnya itu kan dari setelan bawaannya itu ukurannya itu 112 dan itu saya udah yakin banget bakal keborosan. Ternyata betul, motor saya menjadi terlalu boros. Jadi saya ganti ke 100. Ketika dipasang dan dipakai beberapa hari, ya saya cukup puas sih, soalnya nggak terlalu boros seperti saya menggunakan 112, tapi kalau menurut saya itu masih terlalu boros ya di motor saya. Jadi saya turunin lagi main jetnya ke ukuran 95 dan di ukuran 95 ini menurut saya ya udah lebih enak gitu ya, jadi nggak terlalu boros dan nggak terlalu irit. Terus juga buat di style juga lebih enak gitu ya, anginnya terus juga lamsangnya jadi enak gitu ya. Dan buat pilot jet itu saya pakai ukuran 35 ya gitu ya. Dan buat jarum, setelan jarumnya itu saya dipakai di nomor, kan kalau bawaannya itu di tengah-tengah ya, ini saya dinaikin 1 gitu, jadi posisinya itu di nomor 3 dari bawah ataupun nomor 2 dari atas gitu ya. Itu buat setelan jarumnya. Sampai saat ini setelannya kayak gitu. Nah, buat setelannya sendiri BRT itu menurut saya nggak terlalu susah gitu ya, karena memang beruntungnya karbu BRT itu menyediakan pilot jet jarum yang memang banyak banget gitu ya, dan jarumnya juga di sini ada yang gendut, ada juga yang sampai yang kurus gitu. Tinggal disesuaikan dengan setelan kalian. Tapi saya kemarin udah pakai dari yang mulai paling kurus dan yang paling gendut dari BRT ini, ternyata memang setelannya itu tetap basah gitu ya. Jadi memang dari nozzle-nya itu, memang karakter nozzle dari PE itu, si nozzle-nya itu lebih gede lubangnya. Jadi banyak yang merekomendasikan ke saya untuk ganti pakai yang nozzle-nya Tiger, karena si nozzle karbu Tiger itu lebih rapat gitu. Jadi bisa ngebuat setelannya itu kering, setelan atasnya itu kering. Jadi yang saya rasain ya, memang setelan atasnya itu wah basah banget gitu ya kalau pakai karbu BRT menggunakan nozzle BRT itu di motor saya gitu ya. Dan juga ternyata nggak dari itu juga, saya juga waktu itu lupa banget ya nutup jalur ori sampingnya. Karena kan sejalur ori samping karbu BRT itu ada 2 ya, ada di kiri dan kanan. Ternyata yang satunya itu saya nutupnya ngasal dan ternyata lamsam itu nggak mau stabil ya, disebabkan karena memang ada udara masuk dari jalur si oli samping. Itu kesalahan saya gitu, jadi saya tutup dan tutupnya juga tutup permanen guys, pakai lem besi gitu ya, pakai lem besi merek Dexton yang udah saya tutup kiri kanan. Saya pastikan tidak ada lagi
udara masuk selain yang memang di lubang yang diperuntukkannya gitu ya. Di situ saya nggak mendapatkan masalah, lamsam jadi enak lagi, dipakai kerja juga enak ya. Udahlah gitu, mantap. Ternyata kekurangan yang kedua itu ada dari kepala atau lubang dari manifolnya yang buat masuk ya ke intake gitu ya. Ternyata si Karbu BRT ini dia itu terlalu licin dan terlalu kecil dibanding yang original gitu ya. Jadi memang beberapa kali itu ya saya tunjukin ini kan intake manifold yang ori gitu ya. Ini yang ori, itu juga saya sempat beli yang karet kayak gini yang murah yang 40 ribuan, ternyata juga masih error gitu ya. Nggak bisa juga, sampai saya ngakalin, banyak lah ngakalin sampai saya dapetin intake manifold yang memang urgent gitu, sifatnya itu urgent, jadi bahannya itu kurang lebih kayak aluminium gitu ya, cuman aluminiumnya aluminium ngasal sampai memang posisinya itu tidak center gitu ya. Itu jadi sering copotnya itu ketika memang saya pakai di 2 minggu gitu, jadi 2 minggu itu sering copot. Bayangin nggak kalian ya, waktu motor ke dalam keadaan kencang, karbunya copot dari intake manifold, plek. Dari lubang intake manifold karbunya udah saya lilit pakai seal tip, terus juga udah saya bener-bener kencengin, bahkan sampai saya ganti kleman karbunya menggunakan yang kayak gini, itu memang tidak mengobati si karbunya kalau dipasang ke intake manifold ori Vario itu PNP ataupun kenceng gitu. Saya nggak tahu kalau pakai karbu CPO atau pakai karbu Scarlett, saya juga nggak tahu, mungkin nanti juga saya bakal coba pakai karbu CPO yang lagi rame ya. Itu ada P24 yang Gen 2, nanti saya coba pakai juga. Dan kedepannya juga saya bakal coba pakai karbu GL gitu ya, karena teman saya ternyata ada yang pakai karbu GL, motornya enak dan irit gitu ya. Jadi kekurangan yang pertama adalah nozzle yang terlalu besar untuk di motor Vario karbu saya. Itu saya juga harus nyari lagi nozzle yang cocok, dan direkomendasikannya sama anak-anak sama teman-teman saya itu menggunakan nozzle-nya Tiger gitu ya. Yang kedua ini sering copot guys, ini sering copot gitu ya dari kalau kalian pakai intake manifold yang ori, masuk, cuman nggak kenceng aja gitu, saya nggak ngerti, sampai memang udah saya kencengin sekenceng-kencengnya klemannya gitu, atau ring penguncinya itu tetap copot gitu ya. Karena kan memang saya itu nggak dipakein si box filternya gitu ya. Soalnya kalau dipakein box filter ternyata malah motor itu berebetnya itu nut-nutan. Kalian tahu nggak? Nut-nutannya itu kayak gerdeg, jadi kayak kurang bensin gitu ya kalau dimasukin ke box filter. Terus juga kalau saya menggunakan intake manifold yang ini ya, yang memang custom ini, itu dia posisinya nggak mau center, jadi nggak mau lurus sama box filter itu. Terus juga yang keduanya, ternyata ada kebocoran angin, entah dari mana, masih saya telusuri, mungkin dari di sini ya, permukaan si intake-nya itu kurang rapat, padahal saya udah pakai packing, tapi ada udara yang bocor. Yang ketiga, pemasangan bautnya yang memang susah karena memang ketutup sama lubang ice ya, atau lubang hisap. Tapi ya gimana lagi, motornya mau dipakai, daripada nggak bisa dipakai, saya pakai itu dulu untuk sementara gitu ya. Oh, terus juga saya mendapatkan kendala juga waktu itu, jadi kalian buat yang mau pasangin karbu BRT ini kan kabel gasnya harus dipotong dan dililit ulang ujungnya gitu ya. Menurut saya buat kuat itu ada 2 cara sih, disolder dan dililit pakai benang, terus juga nanti dipakein lem power glue ataupun lem Alteco gitu ya. Ternyata waktu pertama kali saya buat video pemasangannya kan saya menggunakan solder ya, itu juga nyoldernya karena saya nggak bisa solder, itu sampai belepotan, dan waktu di daerah Bandung di Jembatan Pasopati jam 11 malam untuk kedua kalinya saya mogok di situ lagi, kabel gasnya copot, si bekas dari solderannya itu lepas gitu ya. Itu mungkin pure kesalahan saya pribadi yang memang saya nyoldernya kurang becus ya gitu, terus juga memang salah saya lah gitu. Dan yang diberuntungkannya itu sisa solderan itu nggak masuk ke dalam ruang bakar, jadi dia itu cuman kan ini karbu otomatis langsung nutup gitu ya, si jarum skepnya atau si piston skepnya langsung nutup, jadi si sisa solderannya itu kebuang, sisa timahnya itu kebuang ke jalan gitu. Jadi saya nggak nemuin. Kenapa saya tahu? Karena dia itu nyangkut di sela-sela si blok CVT saya gitu ya. Oke, kita ngomongin soal kelebihannya sekarang. Jadi kelebihannya itu pertama, motor mah jauh guys dari settingan ketika saya menggunakan karbu NPP yang udah
modif menggunakan settingan semi-scape, wah karbu PE mah jelas lebih enak. Dan karena memang ini ada setelan power jetnya, jadi setelan atasnya itu lebih basah dan itu yang ngebuat performa motor itu lebih enak. Tapi ada konsekuensinya adalah ya motor kalian jadi lebih boros. Saya ngerasanya lebih boros. Cuman kemarin udah saya menghitung-hitung, ternyata borosnya itu kurang lebih. Ini mah hitungan saya secara asumsi saya aja gitu, belum saya cek secara data. Nanti saya juga mau bikin video pengetesan seberapa irit karbu SF24 BRT dipasangin di motor power karbu yang motornya itu bukan bore up gitu ya. Ya kurang lebih saya dapetin di 29 sampai 33 km per liter. Itu saya menggunakan Pertalite ya. Jadi ketika saya isi Pertalite 1 liter ya kurang lebih bisa sampai ya maksimal itu 32 kayaknya, 32. Dibanding dengan menggunakan karbu NPP yang ori ini yang bisa sampai tembus kemarin kan sampai 45 ataupun 42 km per liter. Jadi kan perbedaannya itu sampai 10 km gitu ya. Jadi buat kalian yang nanya, Bang, lebih boros nggak pakai karbu PE ya? Jelas lebih boros guys, soalnya kan memang karbu PE ini memberikan sensasi performa yang menurut saya enak ya. Apalagi dari akselerasi digas sedikit motor udah langsung mau lari gitu ya. Apalagi memang kalau kalian suka nyetingnya itu setelannya basah, wah itu enak banget sih menurut saya. Itu ya, terus juga buat busi saya habis satu karena waktu nyeting mungkin keborosan ya. Jadi si businya mati, saya ganti lagi pakai busi TDR balistik ya. Dan itu businya tipenya iridium gitu. Oke, itu buat kelebihannya, performanya enak. Terus juga di motor saya nggak terlalu boros ya, masih bisa dibilang ya apa ya, masih wajar, masih masuk akal lah 30. Kalau misalnya 1 liter 10 kilo mah itu udah nggak wajar. Tapi kalau di atas 25, di atas bahkan bisa tembus sampai 30 kilo ya itu masih wajar gitu ya. Oke, paling gitu aja soal video testimoni saya menggunakan karbu BRT SF24 selama sebulan pemakaian ini. Dan kalau kalian nanya, Bang, karbunya masih dipakai nggak? Masih saya pakai karena saya nggak punya karbu lain. Kalau misalnya nanti saya mentok ya nanti saya kontenin lagi gitu. Misalnya, oh guys ini kayaknya nggak cocok untuk pengguna harian yang memang gaji kalian UMR, terus juga apalagi dipakai ngojek gitu ya, ini kurang cocok. Ini juga saya ngasih saran gitu ya, buat kalian yang ngojol pakai motor pakai karbu, jangan sesekali menggunakan karbu PE karena karbu PE itu boros ya. Terus juga mungkin dari performa ya enak gitu ya, enak performa. Wah, saya nomor 1, saya kasih nilai 10. Dari 10 itu saya kasih nilai 10 buat performa karbu PE SF24 dari BRT ya. Tapi kalau masalah orang-orang kan balik lagi ya, ada yang mau ngejar performa, ada yang mau ngejar dari keiritannya. Tapi performa masih oke-oke aja ya. Menurut saya sih nggak rekomen buat motornya dipakai usaha karena memang boros banget, boros parah gitu ya menurut saya. Jadi kesimpulannya gimana Bang? Rekomen apa enggak? Menurut saya rekomen untuk kalian yang memang penggunaan motornya itu untuk hobi aja. Ini rekomen banget, karbu PE ini rekomen. Dan info juga buat kalian yang menemukan intake manipul yang cocok untuk karbu BRT 24 dipasangin ke Vario karbu, ya info ya, saya juga mau beli soalnya saya nyari banyaknya yang aneh-aneh gitu ya. Menurut saya rekomen, tapi untuk harian yang digunakannya untuk pergi sekolah, pergi ke pasar, pergi kerja, ngojek, nggak cocok karena dari segi keribetannya. Saya ini kan memang orangnya ngerti otomotif ya gitu. Jadi kalau misalnya ada keribetan saya bisa ngakalin atau apalah gitu ya. Dan kalau misalnya ini menimpa ke kalian yang nggak ngerti, bisa-bisa motornya dijual. Padahal masalahnya cuma di intake manipul yang sering copot sama karbunya gitu ya. Oke, paling gitu aja untuk video kali ini ya. Udah segitu aja. Kalau ada pengen nanya atau apa bisa WhatsApp nanti ya ke saya, link nomor WhatsApp saya ada di deskripsi. Kalau misalnya nggak mau WhatsApp, kalian tinggal langsung komen aja di kolom komentar gitu. Kalau kalian nggak mau nulis pertanyaan di komen, kalian bisa DM saya di Instagram GW88 official. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.